Wastiqbalul kiblat fi kulli wuduhi. Ini kemarin yang terakhir menghadap kiblat, disunahkan menghadap kiblat Pak ya. Menghadap kiblat ini sudah kan ya? Menghadap kiblat dalam seluruh wudunya. Ketika dia berwudu dari awal sampai akhir disunahkan menghadap kiblat. Jadi kalau kita seperti kemarin, kalau di rumah-rumah kita mau bikin tempat wudu, mungkin bikin keran, nah, itu kita sesuaikan arahnya biar mudah kita hadap kiblat. Itu biar dapat pahala sunnah terus ketika wudu di situ. Kemudian sekarang kesunahan selanjutnya watarku takallumin, dan meninggalkan ngobrol, ninggalin ngomong, nggak ngomong-ngomong ketika wudu. Jadi ketika wudu udah diam, kita kagak ngomong. Fi asna'i wudu'ihi, ketika dia berwudu, bila hajah. Tapi ini dalam keadaan ketika tidak ada hajat. Kalau ada hajat buat ngomong, ya udah ngomong aja. Kalau seumpamanya apa? Seumpamanya temennya apa? Umpamanya ya intinya kalau seumpamanya ada bahaya ataupun hajat, itu kita boleh ngomong. Umpamanya kita ingetin semuanya, dia nih yang samping kita nih wudu, habis wajah langsung kepala, tangannya dia kelupaan. Maka langsung kita omongin, mungkin dia wudunya sambil ngalamun ya kan, sambil mikirin bini di rumah ya kan. Akhirnya sampai kelupaan. Kita kasih tahu itu hajat ya kan. Maka gitu boleh. Itu tidak menghilangkan kesunahan tadi. Nah, kalau selain itu, kalau tanpa hajat malah sambil ngobrol-ngobrol ya kan, nanti dulu, mendingan diam dulu sehingga mendapatkan pahala sunnah. Bi ghairi dzikrin, ini kalau ngomongnya selain zikir. Adapun kalau zikir maka tidak masalah. Sumpahnya ada teman kita tadi yang di samping tuh yang lagi ngantri bersin, alhamdulillah, maka kita tetap jawab, karena itu termasuk nanti zikir. Doa juga termasuk nanti zikir. Nah, kemudian apalagi umpamanya ada orang yang salam, kita jawab salam, tidak apa-apa. Kecuali kalau wudunya di kamar mandi ya nanti beda lagi ya kan. Kalau wudunya di kamar mandi mah nanti ada babnya sendiri ya. Tapi kalau sumpahnya kayak kita di tempat wudu seperti ini ataupun di keran-keran di rumah itu, kalau kadang di depan rumah kan ada keran itu kan. Nah, itu tidak kenapa sambil baca zikir. Wala yukrahu salam alaih, tidak makruh mengucapkan salam atas orang yang berwudu. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita lagi berwudu di sana, ketemu salam, enggak apa-apa, ucapin aja salam. Beda kalau sama orang di kamar mandi ataupun umpamanya lagi berhubungan, itu juga enggak boleh. Wala minhu, bahkan dia sendiri tidak dimakruhkan ngucapin salam. Yang berwudu sendiri ngucapin salam, assalamualaikum. Umpamanya yang datang nggak ngucapin salam, akhirnya dia yang salam dah, ngalah, assalamualaikum, nggak masalah. Jadi tidak makruh. Wala radduhu, termasuk juga membalas salamnya juga nggak apa-apa. Mengucapkan salam aja nggak apa-apa, apalagi membalas salam. Ya bahkan kalau mengucapkan salam itu kan sunnah ya kan. Kalau membalas salam wajib hukumnya. Maka yang sunnah saja boleh, apalagi yang wajib. Jadi itu tadi salah satu kesunahan, yaitu tidak ngomong ketika berwudu. Nah ini kesunahan selanjutnya, ini mungkin sering kita tinggalkan. Apa itu? Watarku tansyifin, meninggalkan ngelap. Tansyif, meninggalkan ngelap, maksudnya nggak dilap. Jadi kita wudu tuh nggak dilap, ataupun kita mandi janabah itu nggak dilap, nggak pakai anduk. Sunnahnya seperti itu. Kalau wudu ataupun kita mandi janabah ya khususnya, itu sunnahnya nggak dilap, nggak dilap. Sunnahnya seperti itu sunnahnya. Kenapa? Karena itu adalah asar ibadah, bekas ibadah. Jadi bekas ibadah itu bagus, dalam pandangan agama itu bagus, sehingga itu jangan dilap. Dan itu memang yang dikerjakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah habis mandi janabah dikasih seperti itu kain buat ngelap, tapi beliau nolak, nggak mau.
Jadi ini salah satu kesunahan. Mungkin kita jarang ya kan, apalagi kalau mandi, ya kan jarang yang mandi nggak pakai handuk ya Pak ya. Ya pasti mungkin pun agak gerah gimana ya kan kalau nggak dihandukin. Tapi memang sebenarnya sunahnya seperti itu. Ya ini khususnya wudhu dan mandi janabah. Jadi kalau umpamanya kita belum bisa ngamalin semuanya, apalagi mandi tiap hari ya kan, minimal ya sesekali mungkin mandi janabah, itu kan mandi janabah coba kita. Ataupun ini terutama ini ketika wudhu juga, ketika wudhu. Bila udhrin, tapi ini kalau tanpa udhur, udhurnya bagaimana? Umpamanya lagi kita di puncak nih umpamanya, kalau nggak dilap, wah gigil ya kan, sholat subuhnya akhirnya nggak bisa khusyuk ya kan, baca bismillahnya aja kagak selesai, ya kan, banyak aja nggak selesai. Nah, ini namanya uzur, rupanya terlalu dingin. Tapi kalau di daerah kita sini masih termasuknya masih mu'tadil ya, masih normal ya. Walaupun dingin tapi maksudnya nggak sampai sekeras itu ya kan. Lilit tiba, ini semua untuk mengikuti baginda Nabi SAW tadi. Itu yang dikisahkan tadi, baginda Nabi menolak handuk ya. Ini jadi salah satu sunnah. Yang belum pernah ngerjakan, kerjain dah, dicobain. Wasyahadatain akibahu. Ini sudah banyak. Wasyahadatan, tapi nanti ada tambahnya. Wasyahadatan, disunahkan juga setelah selesai wudhu itu syahadatan, membaca 2 syahadat atau doa wudhu biasanya yang kita kenal ya kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah. Ai al wudhu, itu setelah wudhu. Bahaitsu la yatulu fasilun anhu. Urfan, yaitu kapan baca doa wudhu. Disunahkannya itu kapan? Yaitu setelah wudhu dan sekiranya tidak berselang lama, tidak dipisah oleh sesuatu yang lama. Semuanya kita sudah wudhu, habis wudhu ngopi, iya tadi belum baca doa wudhu, ya sudah ngopi, udah ngobrol kemana-mana ya kan, baru mau doa wudhu, ya udah lewat, udah lama ya kan. Fayaqulu mustaqbilan lil qiblah, maka dia baca mustaqbilan lil qiblah, sambil menghadap kiblat, masih menghadap kiblat juga. Rafi'an yadaihi, disunahkan juga sambil mengangkat kedua tangan. Nah, ini Rasulullah SAW kalau diriwayatkan ini mengangkat tangannya itu yubaligh, angkatnya lebih tinggi lagi, yaitu setinggi kepala. Ya, ini sedikit kalau doa itu ngangkat tangannya seberapa Pak? Kan sunnah ngangkat tangan. Angkat tangan doa itu ukurannya sebahu ya, ini segini, ini. Nah, Rasulullah diriwayatkan seperti itu. Cuman ada beberapa kali beliau itu waktu-waktu tertentu ngangkat tangannya itu lebih sampai ke kepala. Salah satunya ini kalau habis wudhu. Begitu juga ketika hajatnya benar-benar butuh banget, itu nambah lagi, tangannya ngangkat lebih. Nah ini beliau baginda Nabi ini kalau habis wudhu, ketika baca doa wudhu ini tadi ngangkat tangannya sampai kepala, sampai kalau di hadis sampai terlihat ini ya putihnya ketiak beliau. Itu bayi untuk ibtaihi, ketiak beliau yang putih itu terlihat sampai tadi. Wa basaruhu ila sama, ini disunahkan khususnya ini tadi nih. Wa basaruhu ila sama, pandangannya ke arah atas, ke langit. Maksudnya ke langit itu nggak harus kita lihat langit langsung, intinya ke atas. Kalau seumpamanya di dalam masjid seperti ini ya kan kita masa harus keluar dulu ya kan, nggak harus keluar dulu, yang penting ke arah atas. Ini khusus doa habis wudhu. Nggak setiap doa kita dianjurkan seperti ini ya. Ini khususnya doa habis wudhu nih, disunahkannya seperti itu. Bacanya menghadap kiblat, ngangkat tangan sampai kepala, dan pandangannya ke atas. Walau a'ma, wah ini saking dahsyatnya. Walau a'ma, walaupun yang baca doa ini adalah orang buta tetap disunahkan pandangannya ke atas.
walaupun dia udah tak. Karena emang itu yang dicontohkan baginda Nabi seperti itu, ya udah segitu. Ini karena saking sunnahnya seperti ini. Dan ini fadilahnya nanti besar. Doa habis wudu ini fadilahnya besar. Bacaannya apa? Syahadatan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang sudah sering kita baca bahkan kan habis wudu ya. Ini yang sesuai diriwayatkan oleh Imam Muslim dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liwara Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa berwudu, faqala asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian dia itu berdoa asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha sampai tadi tuh asyhadu alla ilaha syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka apa fadilahnya? Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Maka dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8 semuanya. Jadi pintu surga semuanya ada 8. Dan setiap pintu itu ada pintu-pintu khusus sesuai amalan masing-masing. Untuk orang yang amalannya rajin puasa ada pintunya Ar-Rayyan. Ada yang amalannya ini. Jadi ada 8. Tapi untuk yang ini yang setiap habis wudu ngucapin ini tadi asyhadu alla ilaha illallah sampai terakhir itu dibukakan untuk dia, terserah. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dipersilakan masuk dari mana saja yang dia mau. Ini fadilahnya besar. Ini hadis sahih nih riwayat Imam Muslim ya kan. Yang begitu kita jadi kadang memang kita nggak tahu Pak ya. Kadang ibadah-ibadah yang mungkin kadang terlihat remeh, tapi rupanya itu memiliki fadilah keutamaan yang besar. Maka kita dilarang, nggak boleh. Maksudnya kita jangan sampai meremehkan satu kebaikan pun. Mungkin walaupun di mata kita mungkin kelihatannya remeh, karena kita nggak tahu di mana yang nanti amal kita itu menyebabkan Allah ridho pada kita. Itu nasihatnya Imam Ali Zainal Abidin. Zadat Tirmidzi, ditambahkan oleh Imam Tirmidzi. Kalau dalam hadis yang riwayat Muslim cuman begitu saja, cuman syahadatain saja. Tapi dalam hadis yang lain ada tambahannya dalam riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini yang sering kita baca ya. Ini ada beberapa hadis. Jadi kalau ada beberapa hadis seperti ini, bukan kita langsung pakai tarjih ya. Ini masuk ke usul fiqh sedikit. Bukan langsung kita tarjih. Maksudnya tarjih ini, oh mana yang paling sahih? Oh yang paling muslim, berarti muslim lebih sahih nih. Ya udah kita berarti pakainya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu wahdahu la syarikalah. Udah situ saja. Enggak pakai Allahumma ja'alni. Udah bukan seperti itu caranya. Bukan ditarjih. Itu namanya ditarjih. Dimenangkan mana yang sahih. Udah bukan seperti itu caranya. Pertama kalau mungkin dijamak, dikumpulkan, harus dijamak, dikumpulkan. Karena itu semuanya hadis Nabi. Nah, seperti ini. Seperti ini ada hadis Nabi yang bilang asyhadu illallah, ada yang bilang Allahumma ja'alni. Maka masih bisa dikumpulkan. Ya udah dibaca semua. Asyhadu illallah dibaca, Allahumma ja'alni dibaca juga. Gitu. Nanti banyak dalam permasalahan ibadah kita itu tuh warot sampai ada beberapa hadis dalam satu umpamanya mungkin dalam umpamanya takbiratul ihram saja. Itu hadisnya banyak sekali. Itu bagaimana? Bukan langsung ditarjih mana yang paling sahih. Oh ini yang Bukhari nih, Bukhari Muslim nih. Berarti pakai ini aja, yang lainnya dibuang. Enggak kayak gitu. Itu berarti ngamalin agamanya setengah-setengah. Cuma satu hadis doang, yang 10 hadis dibuang semua. Nah, ini kurang benar. Ya, jadi kalau ada beberapa hadis seperti ini, kalau mungkin dikumpulkan, dijadikan satu. Jadi seperti ini juga. Ini yang sudah masyhur. Cuma ini maksudnya kaidah ini yang biasanya di sebagian kondisi biasanya orang ada yang salah gitu. Oh lihat ini hadisnya lebih, oh ini Bukhari nih, berarti langsung ini. Nanti lihat yang hadis yang lain juga seperti itu. Intinya ini yang sudah masyhur. Kemudian kalau kita biasanya apa Pak? Biasanya masih ada tambahnya lagi kan? Masih ada sedikit lagi. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada lagi Allahumma ja'alni wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu tambahannya dari Imam Ghazali. Dari tambahannya Imam Ghazali.
Iya. Itu emang bukan dari hadis. Hadisnya tadi dari asyhadu illallah sampai natawabin. Terus wajal mutatahirin ya kan. Kemudian wajal min mutasolin itu dari Imam Ghazali. Boleh nggak? Ya boleh aja, doa nggak boleh.